Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali di program spesial kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan Pencinta Venus. Di episode kali ini kembali bersama saya Zaki, dan kali ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol sama salah satu anggota dewan kita yang udah mulai sibuk nih pasca pelantikan kemarin, dan kini giliran dari fraksi mulia kembali. Kita sudah bersama Pak Dewanku, ini ada Haji Rey Suryadi Arsyad SIP. Pak Dewan, apa kabar baik, ini? Ya, baik. Waduh, alhamdulillah. bisa ketemu akhirnya ya. Baik ya. Ini Kita kemarin dari dapil mana ini Pak Dewan? Saya dari Dapil 2 Kota Makassar. Dapil 2 itu meliputi wilayah Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Sebelum itu saya mau nyapa dulu teman-teman pendengar Venus dimanapun berada. Ya. Selamat siang. Mungkin selamat malam juga yang mungkin nanti mendengarnya malam, menyaksikannya malam ya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di setiap aktivitas kita semua. Amin. Ya. Amin. Pak Dewan, ini di periode 2024 kemarin dari partai mana? Kami dari Partai Demokrat. Demokrat. Ya, ini sekarang untuk periode kedua. Ya, sebelumnya kami masuk di 2019, kemudian terpilih, kemudian alhamdulillah terpilih lagi di 2024 ini. Artinya sudah 2 periode. Alhamdulillah. Saya mungkin langsung saja berbicara sedikit ya. Silakan. Terkait dengan bagaimana progres kami di DPR. Selama 5 tahun itu, tahun pertama kami di Komisi A. Komisi A itu yang membidani tentang pemerintahan. Ya, dan pemerintahan di Kota Makassar. Terus di 2 tahun setengah berikutnya kami masuk di Komisi D. Komisi D itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan, kesehatan sosial, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, periode baru ini di 2024 kami masuk di Komisi C. Komisi tentang pembangunan dan infrastruktur Kota Makassar. Sehingga memang hal yang menjadi tujuan kami selanjutnya bisalah tuntas dalam hal mengetahui apa yang menjadi fungsi penting dari peran kita menjadi seorang anggota DPR di Kota Makassar itu sendiri. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Dewan sendiri memilih Komisi C ini dasar diri sendiri atau saat itu ada keputusan dari partai, fraksi? Sebenarnya memang menjadi keinginan diri sendiri, karena dari tadi itu bahwa sebelumnya saya masuk di Komisi A, kemudian masuk di Komisi D, kemudian masuk periode di Komisi C, ya, sehingga ada keinginan lah untuk bagaimana bisa mengetahui sejauh mana peran serta DPR itu bisa melakukan tugas-tugas baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Makassar untuk masyarakat kita, seperti itu. Baik, sedikit flashback Pak Dewanku, ini di periode 2024 kemarin. Ya. Itu banyak yang tumbang petahana. Iya. Tapi Pak Dewan ini bisa alhamdulillah kembali dipercaya oleh masyarakat di Dapil 5 tadi. Dapil 2. Iya. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Dapil 2? Ya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dari sebuah proses election, dari proses pemilihan, orang-orang itu masih digerakkan isi hatinya oleh Allah, oleh Tuhan untuk memilih kita. Karena memang politik ini kelihatan harus beradaptasi. Politik itu harus adaptif. Punya zaman yang berbeda, tentu saja perlu ada strategi yang berbeda juga. Zaman berbeda, strategi berbeda. Kalau kita tidak melakukan adaptasi politik secara berkelanjutan, maka kita akan ketinggalan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan hari ini. Sehingga menurut saya memang penting dari seorang aktor itu adaptif, mengetahui apa yang menjadi peran penting untuk kemudian bisa dilakukan di dalam sebuah kontestasi politik itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, ini di program spesial kita Pak Dewan kenal lebih dekat anggota dewan. Kalau beberapa anggota dewan kita yang terpilih itu punya background pengusaha, ada yang memang sudah lama terjun di dunia politik. Kalau spesial di program kita kali ini Pak Dewanku sendiri, Pak Rey Suryadi Arsyad, itu backgroundnya sebenarnya apa?
Kami ini adalah seorang pedagang, pengusaha lah kalau dibilang orang tapi lebih eksklusif dibilang pengusaha ya, entrepreneur ya. Entrepreneur. Ya. Tapi kalau dari sisi dari background kami memang betul-betul dari usaha, orang tua juga usaha, pedagang. Kami melakukan penjual ikan lah. Ya, tapi penjual ikan ke luar negeri. Kami melakukan usaha ekspor hasil laut di beberapa negara, yang kemudian dari dasar itulah yang menjadikan kami banyak interaksi dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Ya, dan memang pada saat itu kami punya background pendidikan di ilmu politik. Saya kebetulan lulus di ilmu politik Unhas 2009. Kemudian selesai kembali di dunia pekerjaan menjadi seorang pedagang, ya kan. Setelah itu muncullah kepentingan kelompok, kepentingan kelompok itu menyatakan diri bahwa kami harus punya perwakilan nih di sini. Kami tidak boleh hanya sekedar suara kami ini disumbangkan kepada sorry itu saya memang mereka merasa bahwa mereka selama ini menyumbangkan suaranya untuk orang-orang yang tidak memberikan manfaat kepada mereka gitu secara langsung. Ya, sehingga mereka memutuskan untuk kelompok itu menunjuk kami kemudian bisa menjadi perwakilan mereka di legislatif ini. Dan memang terbukti bahwa masuknya kami di sini memberikan dampak kepada mereka terkait dengan bagaimana pengawasan kami terkait persoalan fasilitas pelelangannya, fasilitas perizinannya. Kami memang secara langsung melihat bagaimana postur anggaran itu kemudian dikawal, masuk di dinas perikanan, masuk di pemerintah kota, kemudian diselesaikan, direalisasi masuk di fasilitas pelelangan ikan potere, pelelangan ikan yang lain, dan soal perizinan, sehingga mereka juga bisa merasakan dampaknya kehadiran kita seperti itu. Jadi ada kesadaran diri Pak Dewan ya untuk maju menjadi penyambung lidah teman-teman pengusaha lainnya, teman-teman pelaut lainnya, nelayan ya, dan pengusaha lainnya juga, khususnya untuk bisa menyalurkan aspirasinya lewat Pak Dewanku ini ya. Sekaligus jadi motivasi lah buat teman-teman yang lain bahwa kita tidak boleh mengecilkan cita-cita kita, ya kan, tidak boleh mengerucutkan hanya sampai di situ saja. Kita punya peluang-peluang yang lain yang mungkin Allah bisa menunjukkan kita ke tempat-tempat yang lebih bagus, lebih bermanfaat untuk orang lain juga seperti itu. Baik. Nah, ini mengenai kesibukan di periode terbaru ini 2024-2029 pasca pelantikan kemarin Pak Dewan. Sekarang ini lagi fokus konsen dengan kesibukan apa? Kami di DPR ini 2024 masuk di Komisi C di bidang pembangunan. Kebetulan kami juga pimpinan di sana sebagai sekretaris komisi. Kemudian bergabung menjadi sebuah fraksi. Demokrat kan ini bergabung menjadi dengan dua partai untuk membentuk sebuah fraksi, namanya Fraksi Mulia. Ya, kemudian Fraksi Mulia itu kami dipercayakan menjadi ketua di sana, mewakili teman-teman di beberapa hal forum-forum fraksi untuk kemudian bisa diteruskan oleh teman-teman itu sendiri. Nah, peran kami kemudian di Komisi C ini itu banyak yang berkaitan dengan pengawasan di pembangunan Kota Makassar. Jadi memang DPR itu punya 3 fungsi penting kan, sebagai fungsi dasar, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itu secara spesifik kami di bidang pembangunan dan infrastruktur, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur itu termasuk sampah. Termasuk sampah karena di situ ada di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang secara fokus mengurusi persampahan kita. Saya mau hari ini kita ngobrol sampah dulu ya Kakak ya. Biar penting buat menjadi pengetahuan untuk kita dan untuk masyarakat kita di Kota Makassar. Jadi sampah ini itu diproduksi oleh masyarakat kita 1.300 ton per hari. Ya. 1.300 ton. 1.300 ton per hari. Skala Makassar. Makassar gini. Ya. Ada semua misalnya sampahku di situ. Ada di sampata, sampahku, sampahnya teman-teman semua, ya kan? Sampah masyarakat bukan di situ. Beda. Ini sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini kemudian
kumpulkan di depan rumah. Iya. Ya kan? Kita cerita alurnya dulu. Dibuang di depan rumah, kemudian dijemputlah oleh petugas sampah. Ya. Petugas sampah kemudian jemput sampah itu untuk dikirimkan ke TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Ya kan? Dikumpullah oleh petugas kecamatan, sampah itu dikolekting oleh petugas-petugasnya, kemudian dikirim ke TPA. Ya. Sebagai sebuah tempat pembuangan akhir. Ya, TPA itu kan. Nah, pertanyaannya, Makassar ini apa selanjutnya yang dilakukan oleh petugas sampah untuk mengurai sampah? Tidak ada. Kita di Makassar ini tidak ada proses penguraian sampah. Iya. Ini menjadi persoalan, Pak. Ya, ini perlu kita ketahui bahwa Makassar ini tidak mempunyai proses pengolahan sampah. Ya, saya selalu khawatirkan bahwa suatu hari Makassar ini akan menjadi bom waktu dalam hal persoalan sampah. Iya. Karena tidak ada pengolahannya, tidak ada zero waste, tidak ada usaha untuk mereduce, ya kan? Membuat sampah itu menjadi zero, ya kan? Ya. Menjadi terurai. Tidak ada. Sedangkan di beberapa wilayah, di beberapa daerah kabupaten di Banyuwangi itu bahkan sampai kekurangan sampah. Gara-gara mereka mempunyai itu tempat pengolahan sampah. Nah, kemudian persoalan terjadi. Ada polemik yang menjadi persoalan karena dari program nasional mendatangkan sebuah yang namanya proyek PSN, proyek strategis nasional untuk penguraian sampah. Tapi kemudian itu diarahkan ke wilayah yang tidak diakui sebagai tempat zona pembuangan sampah. Jadi kan Kota Makassar ini punya peraturan. Kita punya peraturan yang kita sepakati bahwa di wilayah Kecamatan Manggala itu adalah zona tempat pembuangan sampah akhir. Ya kan? Sedangkan pemerintah kemarin itu menginisiasi untuk dilakukan PSN ini, proyek strategis nasional ini yang nilainya fantastis, lebih dari 2 triliun rupiah, yang diinginkan untuk membuat sebuah tempat penguraian sampah itu kan. Itu kemudian ditempatkan di wilayah yang tidak sesuai dengan zonasi yang kita sepakati ini. Nah, muncullah polemik sehingga belum terlaksana itu. Nah, ini kita inginkan, kami ini suara rakyat nih, kakak ya, mewakili suara teman-teman nih. Yang kami inginkan penguraian sampah itu tetap diberlakukan di wilayah zona pembuangan sampah akhir, ya kan? Biar masyarakat kita di sana juga yang sudah selama ini terpakai lahannya bisa juga ada beberapa yang bisa dibebaskan. Ini secara win-win solution, ya kan? Jangan sampai juga masyarakat di sana, teman-teman di Manggala hanya merasakan dampak buruknya saja selama ini tanpa merasakan kebaikan. Terus kemudian ada juga yang menjadi masalah kalau penguraian sampah itu dibuang jauh-jauh ke tempat yang tidak menjadi wilayah yang disepakati, maka tentu perlu ada proses mobilisasi, pemindahan kan. Coba bayangkan berapa jumlah sampah yang ada di Antang sana. Banyak sekali. Kemarin itu coba dihitung-hitung oleh teman-teman di DLH. Kalau mau dimobilisasi itu dikirim dari satu titik ke titik yang lain yang mau mungkin disepakati itu bisa memerlukan waktu 13 tahun. Dengan volume sampah yang ada sekarang ini. Belum lagi lindih itu cairan-cairan yang dihasilkan oleh sampah, ya kan. Belum lagi tebaran-tebaran sampah kalau dilakukan mobilisasinya, belum lagi macetnya, Jadi ya mudah-mudahan lah pemerintah kota ini bisa segera mungkin menyepakati di wilayah yang betul-betul menjadi kesepakatan kita dari awal, seperti itu. Oke, wah menarik sekali nih pencinta Venus untuk Komisi C sendiri ini. Ya, membidangi salah satunya mengenai infrastruktur, pembangunan dan juga lingkungan hidup. Nah, mumpung ada Pak Dewan di sini, nanti kita singgung mengenai iuran sampah juga ini Pak Dewan. Boleh. Izin. Tetap di program spesial kenal lebih dekat anggota Dewan di Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak.
Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak, kembali di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Sekarang ini giliran anggota Dewan kita dari fraksi Mulia. Ini fraksi Mulia, fraksi yang baru di periode ini sepertinya Pak Dewan ya. Dari Demokrat dan Hanura. Ya. Nah, ini kebetulan beliau Bapak Haji Ray Suryadi Arsyad ini terpilih sebagai ketua fraksi Mulia. Nah, terkait tadi di sesi sebelumnya kita banyak menyinggung ini soal lingkungan hidup yang menjadi bidang Komisi C. Salah satunya mengenai sampah dan juga tepat sekali nih di periode pemerintahan wali kota yang baru terpilih ini, Pak Api, ini salah satu janjinya adalah menggratiskan iuran sampah. Nah, sejauh ini sudah seperti apa progresnya Pak Dewan? Ya, jadi visi misi wali kota ini salah satu hal yang dijanjikan itu memberikan iuran sampah gratis kepada masyarakat. Tapi masih dalam tanda kutip. Tanda kutip dalam hal memberikan ini harus diklasifikasi karena tidak semua masyarakat kita bisa disubsidi juga kan. Ini memang klasifikasinya harus jelas bahwa masyarakat mana yang mendapatkan nanti iuran sampah gratis yang diberikan oleh pemerintah kota. Tapi memang itu masih masuk akal karena tidak mungkin lah, tidak masuk akal lah kalau misalnya semua masyarakat kita mau digratiskan sampahnya. Ya kan, jadi perlu ada yang digratiskan, ada yang tidak digratiskan. Kemudian bagaimana menentukan siapa yang menentukan gratis dan tidaknya sampah itu? Coba kita diskusi itu ya. Karena memang untuk melihat daripada kekuatan, ya mungkin dilihat dari kekuatan finansial, itu yang menjadi tolak ukurnya pemerintah kota dari seberapa besar kemampuan masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana cara menilainya? Apakah dari mendatangi langsung ataukah melihat slip gaji, ya kan? Atau apa melihat? Tapi kita tidak boleh berawang-awang soal itu. Perlu ada data pasti, data konkret soal bagaimana kita memutuskan layak atau tidaknya masyarakat kita mendapatkan iuran sampah gratis ini. Kalau saya boleh memberikan masukan kepada pemerintah kota, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota bersama seluruh jajarannya, itu melihat dari besaran voltase rumah yang dimiliki. Ya kan? Misalnya kalau di 900 watt ke bawah dan seterusnya, itu mungkin masih bisa tergolong orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Subsidi. Karena kenapa? Teman-teman kita, masyarakat kita yang mempunyai voltase 900 watt ini kan ya mungkin agak sulit lah mendapatkan fasilitas AC, kulkas dan sebagainya. Jadi yang masih tergolong ya masih membutuhkan subsidi lah. Nah, di atasnya ini perlu untuk tidak usah diberikan subsidi. Mungkin mungkin seperti itu. Dan nanti kita lihat berapa jumlah persentasenya yang bisa kita berikan itu. Namun memang dibalik daripada semua janji-janji politik wali kota kita, saya berharap memang pengolahan sampah yang paling utama. Pengolahan sampah. Kita ini jangan sampai menggratiskan tapi kemudian mendapatkan persoalan yang baru. Tapi itu sudah menjadi janji, tetap kita penuhi, tetap kami bantu di DPR itu menjadi menjadi mitra yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Namun kemudian persoalan soal zero waste ini harus tetap berjalan di pemerintah Kota Makassar. Seperti itu. Nah, ini kalau berbicara tentang sampah, memang tadi seperti yang disampaikan sama Pak Dewanku ini jadi hal yang tentunya akan bisa kemana-mana ini. Salah satunya juga bisa menyebabkan banjir ini Pak Dewan ya. Permasalahan sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya sampah dari rumah tangga ya, apalagi buat mereka yang masih suka acuh, akhirnya menimbulkan titik-titik banjir yang salah satunya juga bisa disebabkan oleh sampah. Di Kota Makassar sendiri kayaknya masih langganan banjir banget nih, Pak Dewan ya, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini.
bahkan lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Jadi kita punya enggak usah lah kita berbicara data, kita merasakan saja sebagai orang yang tinggal di sebuah wilayah. Betul. Ya kan kita bisa membayangkan 10 tahun yang lalu wilayah di sini tidak sebanjir ini gitu kan. Tidak serta-merta kan? 1 jam hujan tahu-tahu langsung banjir. Tiba-tiba banjir. Dulu tidak, jadi pada Wandi. Dulu kenangan. Sekarang genangan ya. Genangan. Kan? Iya, betul. Iya. Jadi memang ada persoalan nih. Berarti ada persoalan. Ada sesuatu hal yang menjadi trouble. Ya. Yang dirasakan dampaknya sama kita untuk saat ini. Iya. Ya kan karena 10 tahun yang lalu tidak begini ya kan. Itu kan bisa kita rasakan. Enggak usah lah kita buka data terlalu jauh lah itu. Nah, apa yang menyebabkan? Salah satunya tadi itu pengolahan sampah yang tidak terkendali. Banyak sampah-sampah yang terbuang di sarana-sarana pembuangan sarana-sarana pengaliran air kita di got-got kita. Itu cuma satu. Maksudnya salah satu. Yang kedua, banyak bangunan-bangunan liar yang terbangun di atas drainase kita. Iya, betul. Bangunan liar ini kan bangunan liar di Kota Makassar ini jadi fenomena juga. Jadi fenomena yang saya rasa saya juga harus bilang banyak pemerintah juga kasih pembiaran. Ya, karena tahu tapi tidak melakukan apa-apa, ya kan? Itu kan namanya pembiaran. Ya kan? Nah, masyarakat ya kalau UMKM saya tidak mau mengganggu. UMKM kita harus support. Iya, tapi kalau orang yang membuat sebuah bangunan yang bukan berada di atas haknya, ya hak orang yang hak publik yang menjadi fasilitas yang dianggap untuk bisa mengurai banjir, mengatasi banjir, ya namun kemudian membuat itu kan sudah melanggar. Betul. Akhirnya dibeton. Tidak. Harusnya mereka itu begini modusnya nih. Bangku-bangku dulu. Nah, baru ada tenda-tendanya. Iya toh? Baru capek mau makan bawa ke kompor dari rumahnya, ya kan? Kemudian kena hujan pasang tenda, ya toh? Akhirnya jadi permanen, jadi tembok, akhirnya 3 lantai. Pas mau diusir diminta lagi pertanggungjawaban pengganti 3 kali lipat. Gimana itu? Jadi PR juga ya. Iya, dan itu berada di wilayah-wilayah yang kita harapkan untuk bisa menjadi tempat pengaliran air. Itu banyak sekali terjadi itu. Ini saya langsung nih kritik pemerintah kota nih, ya kan? Dari Venus FM ini kita berharap seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar bisa melihat ini, mulai dari kelurahan, ya kan, lurah jangan tinggal diam. Kalau ada modus-modus seperti itu, motif-motif seperti itu sudah dimulai, ya kan, silahkan lakukan tindakan, panggil, surati, eksekusi, kan seperti itu, ya kan? Itu tapi tetap melakukan dengan prerogatif, dengan pendekatan kemanusiaan. Tapi perlu ada penindakan. Karena kalau tidak, itu namanya pembiaran dan dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua. Gitu. Ya begitu. Apalagi kalau di musim penghujan seperti sekarang ini banjir udah langsung sampai ke atap rumah. Di Antang ini menjadi permasalahan yang cukup serius Pak Dewan ya, setiap kali musim penghujan, apalagi dengan intensitas yang cukup tinggi. Kalau dari Komisi C sendiri, bentuk kolaborasi seperti apa yang dilakukan dengan pemerintah kota untuk bisa setidaknya kalau mau menghilangkan kayaknya susah juga ini di Antang kasihan. Tapi sedikitnya setidaknya bisa sedikit gitu mengurangi. Iya. Jadi memang kalau saya bicara soal kebenaran ya, kita bicara soal fakta ya. Antang itu memang zona yang krusial, punya zona yang saya tidak bilang tidak layak. Tidak semua wilayah Antang itu tidak layak. Ada beberapa titik-titik yang kita anggap yang mungkin ya itu tidak layak untuk jadikan buat bangunan hunian. Karena memang dataran yang rendah, yang berdampak banjir berkepanjangan, ya kan. Terus kemudian tentu saja ada zona tempat pembuangan sampah akhir itu yang perlu memang untuk sama-sama dihindari juga, karena ada
ada bau yang menyengat yang mungkin bisa saja memberikan dampak kesehatan kepada masyarakat kita. Makanya saya bilang saya mau memberikan masukan kepada teman-teman di pemerintahan ini, terkhusus di Kecamatan Manggala, jangan serta-merta terlalu cepat memberikan perizinan terhadap perumahan-perumahan baru. Ya kan? Ini kan menjadi dampak nih kepada masyarakat kita. Kasihan. Memang murah karena dianggap wilayah di situ orang-orang mau tinggal karena murahnya 200 300 sudah dapat bangunan yang kelihatannya bagus ya kan, tapi dampaknya itu kepada masyarakat kita untuk berkepanjangannya itu kasihan karena sekali lagi saya rasa memang zona di wilayah itu tidak 100%. Ya, ada kan wilayah memang 100% nih layak untuk ditinggali dihuni. Ya, di kecamatan ini misalnya. Tapi untuk di Kecamatan Manggala ini tidak layak 100% untuk ditinggali. Ada beberapa titik-titik yang mungkin layak, ada yang tidak layak untuk ditinggali. Karena memang itu ada zona-zona yang memang berdampak lah untuk bisa. Apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi sudah bisa itu langsung banjir ya, cukup tinggi di Perumnas Antang sana. Semoga dengan adanya periode yang baru ini 2024-2029 bisa terus bersinergi dengan pemerintah Kota Makassar ya untuk menanggulangi permasalahan banjir, menanggulangi permasalahan sampah juga yang masih banyak dikeluhkan sama masyarakat, Pak Dewandi. Kita akan break dulu Pak Dewan, dan pastinya untuk pecinta Venus juga jangan kemana-mana, tetap di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Nah, sesi terakhir closing statement nih Pak Dewan. Pesan. Iya, boleh. Wah, sejauh tidak ada ini. Oke. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan, dan masih bersama anggota Dewan kita dari Fraksi Mulia, Ketua Fraksi Mulia Bapak Haji Ray Supriyadi Arsyad. Di Komisi C ini membidangi juga pembangunan infrastruktur. Nah, saya ini sebagai penyambung lidah aja ini Pak Dewan. Selalu ini disuarakan sama anak-anak Maxman ini, anak Red Gangs ini. Ini. Aduh, tidak ada stadion tai ini. Untungnya sekarang ini dipimpin sama Pak Api yang memang sudah anggotanya memang anak-anak kah. Sejauh ini bagaimana progresnya stadion kita? Berapa kali pindah-pindah ini di Barombong, pindah lagi Sudiang. Dengar-dengar yang terbaru ini Untia terpilih di. Jadi yang paling rasional menurut kita itu di Untia memang. Karena di sana asetnya pemerintah kota. Artinya kita ini di Pemkot bisa mengintervensi jauh. Jadi tidak khawatir lagi soal ini kan selama ini kita cuma melempar-lempar isu nih ke Pemprov. Itu kan di Sudiang itu punyanya Pemprov, di Barombong punyanya Pemprov. Jadi kita tidak boleh tidak mengintervensi terlalu jauh. Tidak ada ikut campur tangan terlalu jauh. Tapi kalau di Untia itu aset Pemkot. Jadi kita bisa paling tidak kita punya tanah sendiri, kita belikan bahannya misalnya kan begitu. Ini kan kalau di Pemprov punyanya lahannya orang. Nah, lahannya orang, kita mau masuki belikan bahan juga bukan anggarannya kita. Ya kan agak sulit ya. Memang agak sulit. Jadi di di Untia ini menjadi harapan kita. Mudah-mudahan bukan harapan terakhir, tapi biar menjadi terakhir, yang penting terbangun. Betul. Ya kan? Yang penting terbangun. Karena memang sudah cukup lama masyarakat kita menginginkan adanya stadion yang ada di Kota Makassar. Kita sudah lama sekali menginginkan itu, ya kan? Jauh-jauh kita nonton sekarang di Parepare Iya. Ketong kita Makassar tidak ada uangnya, gitu. Iya betul. Padahal APBD-nya besar. Kota Makassar ini termasuk terbesar di Indonesia Timur. APBD banyak kita. Suara-suara yang bilang kota dunia mana? Kota dunia apa ya? Kota mana stadionnya gitu. Tidak. Karena stadion ini, sorry to say, hanya selalu menjadi polemik. Karena tidak ada fokus. Fokus itu yang tidak ada, yang tidak dimiliki. Jadi kita harap mudah-mudahan Pak Pi ini memiliki fokus. Nanti ke depan untuk bisa membangun
stadion yang baru. Itu Ji. Iya betul. Iya. Apalagi sudah Dilmi sama Jack Pro Jack Pro aman Mi. Alhamdulillah. Artinya sudah ada Mi, akan ada pelaksananya. Pemerintah kota juga sudah support. Ya kan? Kami di DPR juga pasti 100% support karena jauh-jauh kami pergi nonton ke Parepare hanya untuk melihat PSM, kebanggaan kita. Makanya perlu untuk kami support 100% tapi secara rasional. Jadi kami di DPR itu selalu bagaimana proses penganggaran kita ini di Kota Makassar bisa bergerak secara rasional. Ya kan? Artinya apa? Kita membantu dalam hal pengawasan. Ada hal yang terjadi di Kota Makassar di Karebosi. Ya, putus kontrak. Padahal pembangunan kemarin sudah hampir selesai. Tapi belum, masih jauh lah, baru 60% itu. Putus kontrak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sesuai dengan term waktu yang disepakati. Makanya putus kontrak tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilanjutkan lagi. Amin. Itu namanya jogging track itu kan? Iya. Yang tingkat itu. Tingkat itu padahal bagus. Kemarin itu keberadaannya bagus. Harapannya, tapi kemudian gagal kontrak. Ada proses lah. Nanti kami menjadi pembicaraan yang penting ini di bagaimana cara bagus untuk memberikan formula-formula untuk mencairkan postur APBD kita supaya terarahkan dengan baik. Betul. Ini yang masyarakat kita beberapa yang banyak yang pesimis, apalagi terkait adanya efisiensi anggaran pusat. Nah, bagaimana Pak Dewan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat ini mengenai progres stadion ini tanpa perlu mengkhawatirkan mengenai efisiensi anggaran dari pemerintah pusat? Ya, yang saya lihat efisiensi anggaran ini itu dititik beratkan kepada program-program pemerintah, termasuk kami di DPR. Baik. Ya kan? DPR itu sampai 50% anggarannya dipangkas. Iya, ini hanya sekedar informasi. Banyak yang happy sebenarnya dengar ini. Kami dipangkas 50%. Ya, namun kemudian ya kita patut bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, santai sajalah jalan. Tapi soal program infrastruktur yang menjadi visi ke depan wali kota itu tetap bisa berjalan. Itu tetap bisa berjalan. Ya, yang penting itu tadi fokus. Ya kan, kita ada sekali lagi Makassar ini punya PAD hampir 1,6 triliun. APBD kita di 1 tahun itu hampir 5 triliun. Jadi memang kita ada kelonggaran biaya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang mercusuar. Tapi perlu ada yang namanya rasionalisasi. Rasional. Posturnya dianggarkan secara rasional, mulai dari perencanaan, pengerjaan secara rasional, biar kita tidak membuang-buang uang dan tidak terlalu memberi janji-janji palsu, tapi semuanya rasional. Ujung-ujungnya mangkrak. Iya, proyeknya mangkrak. Itu tidak kita harapkan. Kita jangan itu. Makanya kita perlu di teman-teman kami di DPR ini kita berharap, kita bersepakat melihat segala sesuatu secara rasional. Kalau misalnya mau dianggarkan jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Harus pas-pas. Betul. Makanya ini Pak Api juga bukan yang langsung muluk-muluk membangun stadion dengan megah, kapasitas ratusan ribu, tapi seperlunya kita. Kapasitasnya mungkin tidak sebesar stadion yang lain, JIS misalnya, tapi setidaknya kita punya stadion skala internasional yang bisa kita banggakan. Meskipun tidak semegah-megah dengan stadion lain, tapi itu yang selalu kita syukuri Pak Dewandi. Insyaallah. Kita doakan wali kota kita. Amin. Sehat-sehat selalu untuk bisa memberikan fokus pembangunan kepada Kota Makassar. Betul. Ini menarik untuk pembahasan kita, tapi sayang sekali nih Pak Dewan. Siap. Ini kita dibatasi oleh waktu. Lain waktu kita ketemu lagi. Amin. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya di waktu yang akan datang. Apa pesan yang mau kita sampaikan ini untuk pencinta Venus? Pencinta Venus, kita masyarakat Kota Makassar perlu selalu mengedepankan sikap sipakatau sipakaenga sipakalabi, ya kan? Dan penting buat kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar terus memberikan yang namanya gagasan-gagasan baru untuk bagaimana pelayanan Kota Makassar ini bisa menjadi lebih baik. Salah satunya itu kesehatan. Kesehatan kita hanya dengan KTP masyarakat Kota Makassar sudah bisa berobat, tapi hanya sampai di rumah sakit daya.
Makanya ini kita menginginkan nanti ada juga di Rumah Sakit Ujung Pandang Baru, di beberapa titik yang ada di setiap zona wilayah Kota Makassar juga bisa mendapatkan itu. Tidak perlu BPJS, tidak perlu KIS. Hanya KTP, yang penting Kota Makassar. Nah, ini program yang sangat bagus. Saya mau ini disupport dan diteruskan oleh pemerintahan kita, Pak Api dan seluruh jajaran yang baru. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan masyarakat pecinta Venus di Kota Makassar menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Insyaallah. Amin, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dewan. Siap. Sehat-sehat Ki selalu, dan kita mendukung terus untuk kinerja dari Komisi C khususnya dari Pak Dewanku Haji Rey Supriyadi Arsyad, kayak yang kali ini bertugas sebagai Ketua Fraksi Mulia. Jadi banyak sekali tugas ini kayaknya. Sibuk sekali kini. Penjolikan juga. Iya, masih jalan sampai sekarang nih. Masih. Jalan. Waduh, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi ya Pak Dewanku, dan untuk pecinta Venus juga terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan untuk obrolan spesial kita di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami di Radio Venus Makassar, dan program spesial ini juga bisa Anda dengarkan di On Air Radio Venus ya. Saya Zaki pamit bersama Pak Dewan. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.